Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah wa anzala fihi al-Qur'ana hudan linnas wa rahmatan li ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat takmir Musholah Baitul Huda, Ayahanda Bapak Raswin, juga pimpinan kita, orang tua kita, Bapak RT 06, Bapak Rohili, para tuan imam, Ustadz Ardiansah, Ustadz Abdul Khalik, Ustadz Abu Siri, Ustadz Abu Hanifah, para petugas taraweh, Bapak Ali Guprod, Mas Santoso, bil khusus orang tua saya, Bapak Haji Suwarlan, Bapak Haji Katno, Bapak Haji Idrus, Abah Endang Kartiwa, Bapak Rahmat, Bapak Yunus, Bapak Khalil, seluruh orang tua saya, bil khusus jamaah Musholah Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Bu, masih ada? Bu, alhamdulillah, semangat ya, walaupun 24 hari lagi. Nih mudah-mudahan ini sekarang udah masuk kita fasenya fase magfirah. Nih Allah ngasih jor-joran ampunan buat kita. Kalau nggak dapat ampunan sama sekali dari Allah, Masya Allah, sayang-sayang kita. Karena itu, ini kita lanjut ke bahasan yang kemarin. Allah paling tahu bagaimana kondisi umatnya ketika berpuasa. Dan Allah tahu apa yang disenengin ketika umatnya lagi puasa. Apa yang disenengin umatnya ketika lagi berpuasa, kata Rasul dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, li shaim farhatani. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan. Yang pertama, kata Rasul, farhatun indal fitri, kesenangan, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Bahkan dalam riwayat yang lain ditafsirkan ketika nanti kita Idul Fitri, itu kita girang banget itu, Bu, Pak. Saking senengnya nih kalau tafsiran yang pertama berbuka puasa, apa kita lihat, kita beli. Saya tadi Abdul Khalik jalan ke sono ke depan, ke Gebras sono. Itu dari depan Gebras sampai Uhamka kanan kiri yang jualan banyak banget, sampai macet itu jam 5 tadi. Coba-coba Bapak jalan dah, apa laku, Masya Allah, luar biasa, berkah banget orang yang pada usaha di bulan Ramadan nih, dibeli semuanya. Itu buat buka puasa, saking senangnya itu. Ini kita nih mau menjelang maghrib, yang tadinya maghrib kagak ngeh pisan kita, sekarang waktu maghrib sangat luar biasa, Pak. Kita tungguin itu. Kita cari channel TV mana yang maghrib duluan. Kayak begitu tuh, Masya Allah, tabarakallah. Itu lontong, bakwan, kolak, apa baik ada. Agar-agar supaya ada di situ. Begitu masuk, Masya Allah, Allahu Akbar, belum barbar acan. Itu lontong udah 2 sama bakwan 3. Masya Allah, tabarakallah. Kolak 2 mangkok. Pokoknya berkah. Itu kita seneng, Pak. Kita girang. Begitu tuh, seneng tuh. Apalagi ntar ketika Idul Fitri, Masya Allah, kita saking sayang sama anak, apa kita beliin kalau ada mudah-mudahan berkah rezekinya. Kita juga begitu, seneng, girang, Pak. Pokoknya makanan yang nggak ada kita cari, kita beli. Saking kenapa? Senengnya ngadepin Idul Fitri. Pokoknya menjelang itu ya luar biasa deh tuh. Apalagi orang-orang tua kita yang masih di kampung, kalau bisa kita pulang kampung, saking apa? Girangnya. Saya dulu Ustadz Abu Hanifah waktu di Depok nih, di samping ada pabrik kayu, Pak. Itu yang kerja dari orang Jepara, orang Sleman, orang Jogja, dari orang Kendal, tuh begitu tuh. Tuh seminggu sebelumnya tuh, itu udah siap-siap tuh. Ngapain? Pulang kampung. Masya Allah. Karena pabrik kayu, iya begitu. Jadi begitu mau pulang kampung, pinter mereka. Jadi jok ditambahin, ada panjangan begitu. Jadi apa aja ada di situ, kardus pada nyangkut. Anak 3 di bawah semua. Yang satu di depan motor, yang satu dimasukin ke jaket, palanya doang kelihatan, yang belakang mamanya, begitu tuh, luar biasa. Padahal
Itu pulang ke Jogja itu, ke Jawa, naik motor, 30 motor. Saya dimintain, Ustadz doain, kenapa? Pada mau pulang kampung, begitu. Itu pada habis bayar zakat tuh, karena saya panitia zakat di sono. Saya doain tuh, semoga berselamat. Saya mikirin, itu kan dari dari mulain sini nih, sampai ngambil jalur Pantura, ujung sama ujung kan kagak kelihatan, jauh banget. Pakai motor tapi semangat dia. Girang dia, itu anaknya Jogja, lu kagak tahu Jogja gimana, naik motor, masya Allah, itu saking girangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'a rabbih, kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Allah dibagi orang berpuasa nih. Karena itu dalam surah Al-Asr itu, faman kana yarju liqa'a rabbih betul ya Ustaz? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka lakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Salah satunya berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang paling kita senangin, Bu, sama kayak kita nanti mau lebaran nih, berjumpa dengan Allah bagi orang berpuasa, senang. Senang yang pertama, kenapa? Bau mulutnya udah ketahuan, begitu tuh, bau harum, bau misik, Allah tahu tuh. Cuman Allah yang tahu, Pak. Orang berpuasa di bulan suci Ramadan, malaikat nggak tahu, Rasul nggak tahu, Allah yang tahu. Allah hembuskan satu hawa yang hanya bisa dihirup oleh orang berpuasa. Begitu dihirup, Pak, kita tenang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa lapar, tenang kita. Sampai nanti digiring kita ke satu tempat. Tempat itu tertulis Babur Royan. Apa itu Babur Royan? Surga yang sudah disediakan untuk orang yang berpuasa. Akan masuk semua umat Rasul yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena ikhlas dan ridho. Yadkhuluna jannata bighairi hisab, masya Allah. Dia masuk surga tanpa dihisab. Itulah hebatnya orang berpuasa. Kesenangannya yang kedua adalah berjumpa dengan Rabbnya, menerima amal ibadah puasanya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita terbaik ini yang bakal kita lewatin. Karena itu semangat sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, berkah rezeki kita, berkah panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.